Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Saiful Mukti Ali MPD. Kenalkan, saya Muhammad Jidan Fauzan Labib dari kelas HK25C3 dengan NIM 4425100049. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah esai ilmiah dengan judul Pengaruh Fasilitas Kampus terhadap Efektivitas Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Universitas Pelita Bangsa. Dan tentunya tugas ini diberikan oleh Bapak Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia guna memenuhi atau guna melaksanakan penilaian ujian akhir semester tahun 2026. Baik, sebelum masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada bagian pendahuluan, saya ingin memaparkan sebuah alasan mengapa saya memilih judul ini. Ya, baik, alasan saya memilih judul ini karena saya seringkali melihat, baik itu dalam platform sosial media atau dalam obrolan teman-teman sebaya saya yang sedang berkuliah di kampus sana, itu seringkali saya mendengar bahwasanya ada beberapa universitas yang memang tidak memberikan fasilitas yang baik dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Contohnya seperti tidak adanya ruangan kelas, tidak adanya peralatan prasarana mengajar seperti proyektor, papan tulis, dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat apa namanya ya? Menurut saya itu sangat, ya bisa dibilang miris ya. Karena kan dalam dunia pendidikan, tentunya pendidikan itu kan merupakan aspek utama dalam peningkatan kualitas manusia yang seharusnya itu sangat didukung atau itu sangat difasilitasi seharusnya. Kita lihat ya memang sangat banyak sekali universitas yang tidak memenuhi fasilitasnya dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan secara efektif. Karena itu saya memilih judul yang saya tulis hari ini sebagai esai ilmiah dalam penilaian ujian akhir semester yang saya jalani pada minggu ini. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Di sini saya memiliki 3 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Pada latar belakang, di paragraf pertama saya membahas tentang seberapa penting itu membahas peran pendidikan terhadap peningkatan kualitas dan kemajuan manusia di era modern. Seperti halnya di paragraf pertama ini bisa dibaca teman-teman. Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan individu berkualitas yang siap menghadapi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwasanya pendidikan itu memiliki peran yang sangat tinggi, yang sangat penting guna meningkatkan kualitas individu. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan atau fasilitas yang ditunjang oleh instansi pendidikan, baik itu sekolah, universitas, dan lain-lain, tentunya harus mendukung juga. Maka dari itu sangat berhubungan ya, antara pendidikan dan juga fasilitas itu merupakan sebuah hal yang sejalan gitu. Lalu di paragraf kedua, sini ada signifikasi sarana kampus dalam mendukung proses pengajar. Dari beberapa sudut pandang, baik itu dari sudut pandang mahasiswa maupun sudut pandang tenaga pengajar atau dosen, yang tentunya fasilitas itu sangat penting bagi sudut pandang dosen ataupun sudut pandang mahasiswa. Contohnya seperti ruang kelas yang nyaman, seperti kelengkapan fasilitas belajar, proyektor, dan lain sebagainya. Itu tentu saja akan memudahkan dosen dalam menyampaikan materi
yang juga akan membuat seorang mahasiswa tersebut merasa nyaman, merasa tentram, merasa nyaman, pokoknya merasa betah di dalam ruang kelas tersebut apabila sebuah fasilitas yang seharusnya ditunjang itu benar-benar dilengkapi oleh kampus. Nah, itu sangat berpengaruh sebenarnya. Dalam paragraf ketiga ini juga disebutkan bahwasanya pengaruh sarana kampus terhadap kenyamanan dan efektivitas pembelajaran itu sangat besar. Ya tentunya dengan ruangan kelas yang nyaman, ruangan kelas yang cenderung bisa membuat hati tentram, bisa membuat pendengaran lebih baik, dan juga membuat seorang dosen menjelaskan dengan nyaman, menjelaskan dengan mudah, itu akan meningkatkan fokus belajar bagi mahasiswa, dan juga pastinya memupuk semangat atau menaikkan semangat, membakar semangat bagi para mahasiswa untuk bisa terus ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke nomor 2, yaitu ada rumusan masalah. Di sini saya dari latar belakang yang saya tulis tadi, saya menghasilkan rumusan masalah. Itu mengandung pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fasilitas kampus? Kedua, apa saja fasilitas kampus yang tersedia di Universitas Pelita Bangsa? Dan ketiga, bagaimana pengaruh fasilitas kampus terhadap kegiatan belajar mengajar di Universitas Pelita Bangsa? Yang ketiga ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini hanya untuk mengetahui saja seberapa penting, seberapa besar pengaruh fasilitas kampus terhadap efektivitas proses pembelajaran di Universitas Pelita Bangsa. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini dari rumusan masalah yang tadi telah saya buat, akhirnya dipecahkanlah di dalam pembahasan ini. Mana ada pengertian fasilitas, pengertian efektivitas, dan juga sarana prasarana yang ada di Universitas Pelita Bangsa. Yang keempat ada pengaruh fasilitas kampus terhadap pembelajaran. Baik, yang pertama mungkin akan membahas tentang pengertian fasilitas ya. Saya mengutip dari jurnal yang dibuat oleh Dila tahun 2024. Misalnya fasilitas adalah sarana yang membantu guru, siswa, dan orang lain di sekolah mengakses atau memberikan informasi tentang pembelajaran secara bersamaan tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi. Singkatnya, fasilitas itu merupakan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, baik itu guru maupun siswa. Nah, seperti apa saja fasilitas itu? Fasilitas itu bisa berupa ruang kelas, bisa berupa peralatan belajar seperti proyektor dan lain-lain, spidol, papan tulis dan lain-lain. Juga bisa fasilitas secara keuangan. Misalkan contoh, kalau kita lihat anak-anak sekolah mengikuti lomba kesana kesini, tentunya kan akan diberikan fasilitas berupa uang oleh pihak sekolah untuk pendaftaran, untuk kostum misalnya, untuk ya dan lain-lain. Itu merupakan fasilitas. Lalu nomor 2 ada pengertian efektivitas. Saya juga mengutip jurnal yang ditulis oleh Kuntadi dan Dian Rasdiana tahun 2022. Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan rencana baik waktu, biaya maupun mutunya. Nah, dari sana pengertian efektivitas, kita bisa melihat bahwasanya efektivitas itu sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Ini sangat berhubungan tentunya dengan sebuah fasilitas. Jika fasilitasnya dipenuhi, tentunya kegiatan belajar mengajar akan lebih efisien, akan lebih efektif. Artinya jika peralatannya lengkap seperti proyektor, ruang kelas, dan lain-lain, tentunya tidak akan menghambat sebuah rencana studi yang sudah dibuat di awal semester. Contohnya, di awal semester
dalam satu semester seharusnya satu mata kuliah itu menamatkan 13 materi, tapi karena kekurangan ruang kelas akhirnya ada hari di mana kelas itu tidak diadakan karena kelasnya itu berebut dengan kelas yang lain. Akhirnya ada salah satu kelas yang tidak menjalankan jam perkuliahan. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada awal semester. Itu hubungan antara pengertian efektivitas dan juga pengertian fasilitas. Lalu nomor 3 ada sarana dan prasarana yang ada di Universitas Pelita Bangsa. Di Universitas Pelita Bangsa ya tentunya dilengkapi dengan fasilitas yang cukup nyaman. Ada ruang kelas yang dilengkapi dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC, ada proyektor, ada papan tulis, ada bangku yang lengkap, dan juga ada meja dan kursi untuk dosen. Ada penerang ruangan juga, lampu dan lain-lain. Dan di luar dari itu di Universitas Pelita Bangsa ada ruang multimedia, ada ruang sidang untuk anak fakultas hukum, dan juga ruang-ruangan lain seperti laboratorium, seperti aula dan lain-lain. Dan juga Universitas Pelita Bangsa dilengkapi dengan perpustakaan. Tentunya itu menjadi pusat belajar bagi para mahasiswa. Di dalamnya terdapat koleksi buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya. Juga fasilitas yang menunjangnya itu fasilitas internet yang ada di Pelita Bangsa itu berupa wifi ya, yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Lalu ada pengaruh fasilitas kampus terhadap pembelajaran. Ya, fasilitas kampus sangat berpengaruh ya, seperti yang saya bilang di awal. Jika fasilitas lengkap dan terawat, tentunya mahasiswa akan merasa nyaman saat belajar. Jadi mereka akan lebih fokus, akan lebih rileks, akan lebih mudah mencerna materi yang disampaikan oleh dosen. Tentunya ini juga mendukung efektivitas belajar mahasiswa. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, jika pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dilakukan secara terus-menerus atau secara sesuai dengan rencana, tentunya akan bisa memenuhi atau bisa sampai kepada apa yang dituju. Lalu beranjak ke penutup, kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya fasilitas kampus itu memiliki peran yang sangat penting juga dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di Universitas Pelita Bangsa. Lalu ringkasan pengaruh fasilitas kampus terhadap kegiatan belajar mengajar. Ya, tentunya fasilitas kampus yang lengkap dan berfungsi dengan baik pasti dapat mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, serta membantu dosen dalam menyampaikan materi secara efektif. Yang tentunya ini akan mendorong keberhasilan bagi para mahasiswa itu sendiri. Lalu yang keempat ada saran, mungkin saya bisa sarankan kepada Universitas Pelita Bangsa agar terus melakukan perbaikan atau melakukan evaluasi dalam pengembangan fasilitas. Jadi yang sudah ada baiknya diperbaiki lebih baik, dan yang belum ada ya semoga segera diadakan agar fasilitas kampus terpenuhi dan juga bisa membuat mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa ini bisa belajar dan juga bisa menempuh pendidikan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di slide terakhir, di halaman terakhir terdapat daftar pustaka yang dibuat sesuai dengan kualifikasi atau sesuai dengan ketentuan yang diberikan, yaitu menggunakan Mendeley. Mungkin ya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi esai ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu secara kata, perilaku maupun tingkah laku. Mungkin
Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.